Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Nathan dan sang abang Eric lahir dan dibesarkan di Guam. Sebagai anak bungsu di keluarganya, walaupun tidak banyak bicara, tetapi Nathan dikenal suka bercanda dan bersenang-senang, yang di masa remajanya, dia suka berenang dan mulai belajar surfing. Seperti remaja lainnya, semasa SMA Nathan memiliki kekasih bernama Michelle yang merupakan teman satu sekolah. Hubungan mereka berjalan baik, dan ketika di tahun 2002, saat Nathan pindah ke Amerika, Michelle pun memutuskan untuk ikut bersama. Masih di tahun yang sama, Nathan berhasil bergabung dalam Angkatan Udara Amerika dan 4 tahun setelahnya dia menikahi Michelle. Setelah putra pertamanya lahir, Nathan yang dipindahkan ke Alaska membawa keluarga kecilnya untuk ikut bersama, dan hingga beberapa tahun ke depan, pasangan ini memiliki 4 orang anak. Setahun kemudian, Nathan ditugaskan ke Pangkalan Angkatan Udara di Nellis, Las Vegas. Namun karena tidak punya teman di kota itu, Nathan pun mengadakan pertemuan untuk orang-orang Guam yang tinggal di daerah sana. Dan setiap minggu, mereka akan pergi ke taman untuk barbeque sambil menemani anak-anak bermain bola. Seperti kebiasaan di kampungnya yang sudah mendarah daging, bagi Nathan keluarga adalah segalanya. Dia sangat menyayangi keluarganya hingga ponselnya dipenuhi dengan foto serta video mereka. Untuk memiliki waktu berkualitas bersama keluarga, Nathan pun menjadikan setiap akhir pekan sebagai hari khusus yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk keluarga, yang dimana pada hari tersebut tidak seorang pun yang bisa mengganggunya. Bagi Michelle sendiri, Nathan adalah suami yang setia serta ayah yang sangat hebat. Dan ketika ada masalah, pasangan ini berkomitmen untuk saling terbuka agar membicarakannya baik-baik demi menghindari pertengkaran. 2 tahun kemudian, dia membeli sebuah rumah besar di daerah Mountain Edge yang berada di pinggir kota. Dia memilih tempat itu karena suasana yang tenang dan lebih bagus dari rumah sebelumnya yang merupakan tempat ideal untuk membesarkan anak-anak mereka. Ketika Nathan membawa istrinya ke rumah itu, Michelle tampak sangat bahagia. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa untuk membeli rumah itu, Nathan berhutang ke bank dalam jumlah besar yang untuk membayar cicilannya akan menghabiskan setengah dari gajinya. Sebagai tentara dengan pangkat yang tidak tinggi, Nathan pun harus berjuang mati-matian untuk mencari uang. Dan sebagai solusinya, dia bersedia ditugaskan ke Irak yang tentunya akan mendapat gaji lebih. Namun sekembalinya dari Irak, Nathan makin sibuk dengan pekerjaannya sehingga seringkali selama seminggu penuh tidak bertemu keluarganya. Hal ini perlahan membuat Michelle kesal sehingga mereka sering bertengkar, dan dengan terpaksa Nathan pun menceritakan tentang hutang rumah yang membuatnya harus bekerja ekstra demi melunasinya. Mendengar hal itu, Michelle yang sebelumnya berhenti dari pekerjaan lamanya kembali mencari pekerjaan dan berhasil diterima di sebuah perusahaan telemarketing. Namun walaupun keduanya telah bekerja, tetap saja mereka masih kesulitan keuangan. Pada 1 Desember 2010, di hari itu Michelle pulang kerja lebih cepat karena sedang tidak enak badan dan tertidur di sofa sekitar jam 8 malam. Sedangkan Nathan yang masuk pada shift tengah malam, hari itu seharusnya sudah berada di markas pada jam 10.45, justru baru bangun tidur pada jam 11 malam setelah ditelepon oleh rekan kerjanya. Dengan terburu-buru Nathan segera bersiap-siap dan berangkat pada jam 11.25 malam. Sambil berbicara di telepon, dia pun membuka pintu garasi. Namun hanya selang 5 menit setelahnya,
Tiba-tiba Michelle terbangun ketika mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Dan tanpa melihat situasi di luar, wanita itu segera berlari ke kamar anak-anaknya. Yang di saat bersamaan, Nathan pun kembali masuk ke dalam rumah dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah. Melihat hal tersebut, dia menyadari jika suaminya telah menjadi korban penembakan. Sambil menangis histeris, Michelle pun menghubungi 911 dan mengatakan jika kemungkinan suaminya telah menjadi korban pembajakan mobil. Ambulan yang tiba 30 menit kemudian segera membawa Nathan ke rumah sakit, tetapi pria berusia 28 tahun itu hanya bertahan selama 1 jam dan dinyatakan meninggal pada jam 00.48 dini hari. Polisi yang berada di TKP menemukan pintu garasi terbuka dengan lampu yang dibiarkan menyala. Selain di garasi, mereka juga menemukan jejak darah pada bagian dinding dalam rumah yang setelah diikuti, jejak tersebut berakhir di seragam militer milik Nathan yang tergeletak di lantai dalam kondisi penuh darah. Saat itu mereka cukup kaget ketika mengetahui korban merupakan anggota militer dan merasa heran bagaimana seorang tentara bisa terbunuh tepat di depan rumah sendiri. Mereka pun menggeledah rumah Nathan dan menemukan ponsel, kunci mobil, serta dompet yang tampak tidak tersentuh. Sedangkan barang-barang di garasi tidak ada satupun yang hilang, bahkan mobil dalam kondisi baik-baik saja. Melihat hal ini, polisi pun menyingkirkan laporan Michelle yang menduga jika Nathan merupakan korban pembajakan mobil. Menurut polisi, Nathan tampaknya memang merupakan target utama bagi si pelaku. Detektif William yang menangani kasus itu mulai menanyai tetangga yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu. Salah seorang dari mereka mengatakan jika beberapa detik setelah terdengar suara tembakan, mereka melihat sebuah mobil hitam yang melaju kencang pergi meninggalkan rumah Nathan. Di saat bersamaan, Detektif Anderson yang merupakan rekan Detektif William saat itu sedang menanyai Michelle dan meminta izin untuk memeriksa ponsel Nathan. Di sana, sang detektif melihat jika ponsel tersebut hampir seluruh galerinya berisikan foto Michelle dan anak-anaknya, sehingga sang detektif sangat yakin jika Nathan adalah suami yang sangat mencintai keluarganya. Berdasarkan keterangan Michelle, walaupun detektif mengetahui bahwa Nathan memiliki sejumlah hutang, tetapi dia tidak pernah terlibat dengan narkoboy ataupun tindakan kriminal. Dan untuk memastikannya, sang detektif pun membawa ponsel tersebut agar bisa memeriksa riwayat panggilan serta pesan-pesannya. Setelah mendapat info dari Detektif William, yang info ini disembunyikan dari Michelle, Detektif Anderson pun bertanya, apakah Michelle punya kenalan atau teman yang memiliki mobil berwarna hitam? Dan wanita itu mengatakan jika rekan kerjanya bernama Michael Rodriguez memiliki sebuah mobil berwarna hitam. Ketika mendengar kabar kematian sang putra, kedua orang tua Nathan segera berangkat ke Las Vegas karena sang ibu Carmelita ingin melihat Nathan untuk terakhir kalinya, sekaligus sambil menemani Michelle dan merawat keempat cucunya sebelum mereka membawa Nathan untuk dimakamkan di kampung halamannya. Keesokan harinya polisi mendatangi kantor Michelle dan di parkiran mereka melihat mobil berjenis Cadillac warna hitam tepat seperti keterangan Michelle. Mereka tidak masuk ke dalam kantor dan menunggu di luar yang setelah 4,5 jam kemudian tampak seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri Michael memasuki mobil itu. Namun sebelum dia meninggalkan parkiran, mobilnya dihadang oleh beberapa polisi yang memintanya datang ke stasiun untuk ditanyai. Saat diinterogasi, Michael mengaku jika dia dan Michelle hanyalah merupakan rekan kerja, dan Michael sendiri telah bertunangan dengan seorang mantan artis film dewasa bernama Shannon. Dalam interogasi ini, Michael juga mengaku bahwa dulu pernah dipenjara atas kasus percobaan pemalsuan dan pencurian sebelum akhirnya bebas bersyarat dan mendapatkan pekerjaan.
Ketika polisi menanyakan keberadaannya, Michael beralibi di hari Nathan ditembak, dia sedang bertemu Shannon di Walmart. Dan setelahnya, mereka pergi check-in untuk melakukan happy ending di Sunset Station Hotel and Casino pada jam sekitar 11 malam. Namun karena saat itu dia cukup mabuk sehingga tidak ingat dengan jelas waktu tepatnya, Michael pun memberi polisi nomor telepon Shannon yang akan memverifikasi ceritanya. Saat ditanyai hubungannya dengan Michelle, Michael menjelaskan walaupun mereka hanya rekan kerja, tetapi hubungan mereka lebih dari sekedar teman biasa. Michelle bahkan sering curhat tentang pernikahannya yang menurut wanita itu, dia merasa tidak dicintai oleh Nathan yang juga memiliki hutang dalam jumlah cukup besar. Sewaktu polisi memeriksa ponsel Michelle, mereka menemukan riwayat chat di antara dia dan Michael yang membahas tentang kontrak bernama Van Dyke Contract. Namun ketika polisi menanyakan hal itu pada Michael, pria itu justru tidak ingat apa maksud percakapan itu. Sedangkan dari ruangan lain, seorang polisi menghubungi Shannon yang membenarkan semua cerita Michael. Hanya saja detail waktu yang diberikan tidak sesuai dengan keterangan pria itu. Dan untuk memastikannya, sebelum polisi kembali menginterogasi, mereka pun mendatangi hotel tersebut untuk memeriksa rekaman CCTV. Yang setelah interogasi selama beberapa jam, karena belum ditemukan bukti apapun, pada akhirnya polisi pun melepaskan Michael. Menurut abang Nathan yang bernama Eric, walaupun terlihat baik-baik saja, tetapi adiknya sedang berjuang secara finansial, terutama setelah Michelle berhenti kerja. Dan keadaan mulai membaik ketika Michelle kembali mendapatkan pekerjaan baru, namun tentu saja dia kaget karena selama ini tidak tahu bahwa Nathan memiliki hutang. Eric sendiri mengetahui hal itu tepat sebelum hari Thanksgiving. Pada perayaan di tahun itu, mereka sepakat untuk mengadakannya di rumah Eric di San Diego yang berjarak 300 km dari Las Vegas. Namun beberapa hari sebelum hari H, tiba-tiba Nathan menelpon untuk memberitahu tidak bisa datang karena sedang tidak punya uang. Karena tidak ingin memberatkan adiknya, Eric pun mengganti rencana dengan membawa istrinya Victoria untuk merayakan Thanksgiving di rumah Nathan. Yang sesampainya di sana, dia melihat secara langsung kondisi Nathan yang bahkan tidak ada makanan baik di dalam kulkas maupun di lemari dapur. Saat itu walaupun acara tetap berlangsung dan Eric yang membayar semuanya, tetapi dia menyadari bahwa hubungan Nathan dan istrinya tampak sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika Eric ingin bicara empat mata dengan adiknya, tiba-tiba Michelle masuk ke dapur, seolah tidak mau membiarkan Nathan untuk bicara. Setelah 3 hari menginap di sana, ketika Eric akan pulang, Nathan yang mengantar mereka ke mobil, memeluk mereka dengan cukup lama dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Eric memperhatikan seolah ada banyak hal yang ingin Nathan katakan, tetapi dia tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Dan Eric tidak pernah menyangka bahwa itulah terakhir kalinya dia bertemu sang adik. Seminggu setelah kejadian, Nathan dimakamkan secara militer yang juga dihadiri teman-teman serta keluarga. Dan setelah pemakaman, polisi pun meminta Michelle untuk melakukan tes poligraf. Tetapi alih-alih memenuhi panggilan tersebut, Michelle yang tidak ingin datang mengadu pada Carmelita dan mengira bahwa sang mertua akan mendukungnya. Namun, Carmelita justru menyuruhnya datang dan mengatakan jika tidak ada yang disembunyikan, maka Michelle seharusnya datang. Walaupun mengaku jika dirinya belum siap, tetapi sang mertua tetap memaksanya pergi, serta meminta bantuan pada seseorang untuk mengantar menantunya. Carmelita melakukan hal tersebut karena merasa curiga. Saat menjemputnya di bandara, dia melihat Michelle seolah memaksakan diri agar tampak histeris serta hampir pingsan. Yang saat itu sendiri, Carmelita tidak yakin apakah dia melihat ada air mata di wajah Michelle. Setibanya di stasiun,
Sebelum polisi melakukan tes poligraf, tanpa diduga-duga Michelle menceritakan segalanya, termasuk hubungan rahasianya dengan Michael. Menurutnya 2 bulan sebelum kejadian, saat mereka sedang hangout di mobil Michael, Michelle mulai curhat tentang keluarganya yang kesulitan keuangan. Dia merasa keberatan karena harus ikut menanggung hutang akibat rumah yang telah dibeli Nathan. Mendengar hal itu, tiba-tiba Michael memberi ide untuk membunuh Nathan. Dan setelah kematiannya, Michelle bisa mendapat uang dari 2 polis asuransi Nathan yang total berjumlah 10 miliar. Pada awalnya Michelle keberatan, tetapi Michael yang tertarik dengan uang saat itu berhasil membujuknya. Mereka pun berencana melakukannya dengan motif pembajakan mobil. Dan untuk melakukannya dengan mulus, Michelle hanya perlu membuka pintu mobil Nathan agar Michael dan rekannya bisa masuk sambil menunggu dan membunuh Nathan saat pria itu masuk ke dalam mobil. Michelle pun setuju, tetapi secara diam-diam dia menyabotase rencana itu dengan tidak membuka pintu mobil dan menyetel mundur alarm jam milik Nathan agar suaminya terlambat bangun untuk berangkat kerja, dengan tujuan agar ketika Michael datang, Nathan yang masih tidur tidak akan berada di luar rumah dan Michael tentunya akan pergi setelah tidak berhasil menemukan Nathan. Namun Michelle tidak menduga, walaupun dia telah menggagalkan semua rencana, tetapi ternyata Michael masih menunggu di luar rumah. Ketika polisi menanyai tentang percakapan SMS-nya, dia mengaku jika Van Dyke kontrak adalah istilah samaran untuk rencana pembunuhan Nathan. Setelah penjelasan yang memakan waktu berjam-jam itu, polisi sangat yakin jika Michelle telah berbohong dan sedang berusaha keras untuk melepaskan dirinya dengan menjadikan Michael sebagai tumbal utama. Karena antara pengakuan dan riwayat chat di ponselnya, ada banyak hal yang sangat tidak sesuai. Namun karena saat itu belum ditemukan bukti secara langsung, polisi pun melepaskan Michelle. Tetapi 30 menit kemudian, Michelle segera diamankan dan dibawa ke rumah sakit terdekat setelah berusaha menabrakkan dirinya di jalan raya. Dan dia pun ditahan selama 72 jam untuk diperiksa oleh psikiater. Dalam masa-masa ini, polisi berusaha keras menemukan bukti kuat untuk menangkap Michelle dan juga Michael, yang tanpa diduga-duga, Shannon datang ke stasiun untuk membuat pengakuan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya di telepon hanyalah merupakan kebohongan. Dia melakukan semuanya atas suruhan Michael, yang mengaku saat itu sedang terlibat masalah dengan sekelompok geng kriminal. Setelah mendengar kematian Nathan dan mengetahui bahwa dirinya telah ikut terlibat serta melancarkan rencana jahat itu, Shannon yang merasa telah tertipu memutuskan untuk mendatangi polisi dan bersedia bersaksi melawan Michael. Menurut pengakuannya, dia dan Michael tidak pernah berpacaran, melainkan hanya hubungan cinta satu malam. Di malam kejadian sebelum check-in di hotel, temannya yang bernama Jessica akan mengenalkannya pada Michael dan meminta Shannon untuk datang ke apartemennya. Setibanya di sana, Shannon harus menunggu cukup lama karena pria itu sedang pergi keluar bersama dengan Corey kekasih Jessica. Sambil menunggu kedatangannya, Shannon serta Jessica minum beberapa gelas dan sekitar jam 11, Michael dan Corey yang baru pulang masuk ke dalam apartemen tersebut dengan setengah berlari, yang sesampainya di dalam dengan terburu-buru kedua pria itu melepaskan semua pakaian mereka dan membakarnya di perapian. Setelahnya Michael mengajak Shannon pergi dari sana, dan dalam perjalanan menuju hotel, pria itu menjelaskan bahwa Shannon akan menjadi alibi atas apapun yang telah dia lakukan. Shannon yang saat itu setengah mabuk hanya mengiyakan perkataan Michael tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di kamar, dia melihat Michael yang sedang merekamnya, yang kemungkinan rekaman itu sengaja dibuat untuk dijadikan alibi jika saat itu dia sedang bersama seorang wanita.
Beberapa jam kemudian ketika hari masih gelap, Michael pun pulang dan meninggalkan Shannon sendirian. Namun tidak lama setelahnya, Jessica dan Corey datang ke kamar itu dan mereka pun check out sekitar jam 7 pagi. Keesokan harinya saat Michael sedang diinterogasi dan polisi menghubungi Shannon untuk memastikan alibi Michael. Saat itu Shannon merasa panik dan menelpon Jessica untuk bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa polisi menelponnya. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Jessica justru memberitahu Michael yang kemudian mengajak Shannon untuk bertemu. Dalam pertemuan itu untuk menenangkan Shannon, Michael mengarang cerita bohong tentang kematian suami dari rekan kerjanya. Walaupun dia mengatakan bahwa Michelle adalah istri yang ditelantarkan suaminya, tetapi sepanjang pertemuan itu, Michael seringkali membicarakan tentang uang yang akan diterima Michelle. Dan sebelum mereka pergi, Michael pun menghancurkan ponsel miliknya. Semua keterangan Shannon cocok dengan rekaman CCTV hotel yang menunjukkan kedatangan mereka pada jam 00.10 dini hari, sedangkan kesaksian Michael sebelumnya, mereka check-in pada jam 11 malam, yang artinya Michael memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan pembunuhan sebelum menjemput Shannon dan membawanya ke hotel. Setelah mendengar semua info tersebut, di hari yang sama polisi pun menangkap Michael, Jessica, dan juga Corey. Sedangkan Michelle ditangkap beberapa hari kemudian setelah keluar dari rumah sakit. Yang saat diinterogasi, dia kembali menyalahkan Michael atas semua kejadian itu. Dalam persidangan akhir yang dilakukan 5 tahun kemudian, Shannon hadir sebagai saksi utama. Selama jalannya persidangan, Michael menyatakan bahwa Corey lah yang telah membunuh Nathan. Tetapi walaupun tidak ada bukti secara langsung yang menyatakan jika Michael penembak sebenarnya, namun para juri menyatakan bahwa Michael bersalah atas tuduhan pembunuhan dan konspirasi. Dia dan Corey Hawkins pada akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Sedangkan dalam persidangan Michelle, jaksa beralibi jika motifnya melenyapkan Nathan didasari atas perselingkuhannya dengan Michael dan karena tidak sanggup hidup susah akibat suaminya memiliki banyak hutang yang harus segera dibayar. Namun atas permintaan keluarga Nathan, Michelle tidak diberi hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Dan untuk Jessica, yang setuju melakukan kesepakatan untuk mengaku bersalah, wanita itu diberi hukuman percobaan selama beberapa tahun. Setelah persidangan selesai, hak asuh keempat anak Nathan jatuh ke tangan orang tuanya. Mereka membawa para cucu kembali ke Guam karena di masa lalu, Nathan pernah mengatakan ingin membesarkan anak-anaknya di negara itu. Bagi keluarga Nathan, Michelle adalah seorang monster yang telah menjadikan anak-anaknya kehilangan kedua orang tua mereka dalam waktu bersamaan. Dan yang paling menyedihkan, Michelle telah merenggut kesempatan sekali seumur hidup Nathan untuk mengantar kedua putrinya ke altar saat nantinya mereka menikah. Dan hingga saat ini, mereka seringkali mendatangi makam Nathan yang dikuburkan di Guam.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.